Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Mona, my Saroh, my love. Ketemu lagi. Happy New Year 2022. Happy New You. Loh, kok New You? T. Harv Eker mengatakan, bila Anda ingin mengubah buahnya, terlebih dahulu Anda harus mengubah akarnya. Bila Anda ingin mengubah yang kelihatan, maka pertama yang harus Anda ubah adalah yang tidak kelihatan. Jadi kalau ada orang yang ingin mengubah kehidupannya, yang harus dia ubah adalah apa yang ada di dalam pikirannya. Beresin yang di dalam, maka yang di luar juga ikutan beres. Richard Wiseman, penulis buku The Luck Factor, menemukan bahwa ternyata pikiran adalah orientasi. Ia menemukan bahwa keberuntungan seseorang tergantung pada orientasi pikiran orang yang bersangkutan. Dengan melakukan sebuah riset dengan memisahkan 400 orang ke dalam dua kelompok, 200-200. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mengaku dirinya sial. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mengaku dirinya beruntung. Kedua kelompok ini diberikan tugas yang sama, yaitu menghitung jumlah foto di sebuah koran. Kelompok orang-orang yang mengaku dirinya sial, mereka butuh waktu 1-2 menit untuk menemukan berapa jumlah foto di dalam koran tersebut. Sementara kelompok orang-orang yang mengaku dirinya beruntung hanya butuh waktu 1-2 detik. Kok bisa begitu? Karena di dalam koran itu ada tulisan sebesar 5 cm yang mengatakan, berhenti menghitung, jumlah foto di koran ini ada 43, dan katakan kepada peneliti bahwa Anda berhak menerima 250 pound sterling. Menariknya, 200 orang yang mengaku dirinya sial tidak bisa melihat tulisan sebesar 5 cm itu. Sementara 200 orang yang mengaku dirinya beruntung semua bisa melihat tulisan sebesar 5 cm itu. Artinya apa? Keberuntungan adalah orientasi. Jadi, jika ada orang yang di dalam kehidupannya merasa kurang beruntung karena orientasi pikirannya melihat hal-hal yang tidak beruntung di dalam kehidupannya, manusia tersesat dalam pikirannya sendiri. Ada orang nih bawa mobil, karena ngebut akhirnya kecelakaan. Pada saat dia setengah sadar, mobilnya terbalik, parfum mobilnya netes kena bajunya. Maka dia mencium parfum itu sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Dilarikanlah ke rumah sakit, dioperasi, dirawat sampai sembuh total. Pulang ke rumah, beberapa hari kemudian temannya jemput dia naik mobil. Pada saat dia buka pintu mobilnya, ia mencium parfum mobil temannya yang persis seperti parfum ketika dia kecelakaan dulu. Mendadak dia langsung kaget. Aduh, sorry bro, gua nggak jadi ikut, gua mual. Kok bisa begitu? Karena ketika mencium bau parfum itu, ia teringat kembali trauma ketika kecelakaan. Pertanyaannya simpel sederhana. Apakah pabrik yang membuat parfum ini membuat parfum dengan tujuan untuk nakut-nakutin orang? Enggak kan? Terus kenapa dia takut? Yes, karena dia menyimpan wangi parfum itu dengan sebuah kejadian yang menakutkan di dalam pikirannya. Orang lain cium parfum itu biasa aja. Itulah sebabnya manusia tersesat di dalam pikirannya sendiri. Benahi cara berpikirnya, maka dia juga akan berhasil membenahi kehidupannya. Masa sih begitu? Contoh misalnya, ada orang gagal ujian. Ada yang gagal ujian, bunuh diri. Ada orang gagal ujian, makin sukses. Berarti yang bunuh diri itu disebabkan karena apa? Karena gagal ujiannya? No. Karena apa? Karena ada kok yang gagal ujian makin sukses. Jadi yang membuat dia bunuh diri adalah cara dia memaknai gagal ujian. Karena di dalam pikiran, memaknai gagal ujian sama dengan akhir daripada sebuah perjalanan. Maka ia mengakhiri perjalanan hidupnya. Sementara yang sukses, di dalam pikiran mengatakan gagal ujian adalah proses pembelajaran. Maka ia belajar makin giat dan ia pun menjadi orang yang
tambah sukses. Oleh sebab itu, segala sesuatu di luar Anda dan saya netral. Anda ingin melihat hidup ini dengan warna apa? Kalau Anda ingin melihat hidup ini warna merah, pakai kacamata warna merah. Kalau ingin melihat hidup ini warna kuning, pakai kacamata warna kuning. Kalau ingin melihat hidup ini warna hijau, pakai kacamata warna hijau. Tapi ada orang yang di dalam hidup menggunakan kacamata lalat. Sehingga ditaruh di kebun bunga yang paling indah sekalipun, ia hanya bisa melihat sampahnya. Sebaliknya ada orang yang melihat kehidupan dengan kacamata lebah. Ditaruh di tempat sampah sekalipun, ia tetap bisa melihat dan menemukan madunya. Maka di awal tahun 2022 ini, saya ingin mengajak Anda untuk menetapkan orientasi dengan membuat resolusi yang menjawab satu pertanyaan penting. Bagaimana saya melihat diri saya yang sukses di tahun 2022 ini? Selamat membuat resolusi, sukses buat Anda, and I love you so much.